Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah Maha Kuasa, Allah segala masa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya, Alfa Omega. Saudara, kembali bersama dengan saya untuk belajar kebenaran tentang Alkitab yang adalah satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Saudara, sering saya menjelaskan ayat-ayat Alkitab pada entah orang sebenarnya mau bertanya kepada saya lewat WhatsApp ataupun mau menghujat saya, katanya saya itu Jesus only. Saya minta penjelasan, apa sih menurut kamu Jesus only? Coba jelaskan. Aslinya bukan menjelaskan, ya tidak jelas, suruh jelaskan malah tidak jelas. Pokoknya contoh kata saya jelaskan, Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, buktinya kalau Yesus Allah yang Maha Kuasa adalah Dia itu menjadikan segala sesuatu, ya. Tentu tidak menulis menjadikan segala sesuatu. Contoh kata 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yang pertama, Allahnya satu, yaitu Bapa. Maksudnya disebut Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah yang disebut Bapa itu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, menjelaskan ini aja. Satu ayat ini sebenarnya sudah gampang paham. Cuman yang bikin sulit itu kan orang-orang sendiri. Sebenarnya ngerti, cuman karena dia menolak Yesus itu Allah. Katanya menurut mereka sih tidak mau kehilangan Bapa itu menjadi Allah. Ya padahal sudah tahu Allahnya satu, satu, ya, yaitu Bapa. Bapa kan sebutan, Allah itu yang Maha Kuasa, maksudnya yang daripadanya berasal segala sesuatu dari Bapa, Allah, yaitu yang disebut Bapa tadi. Dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi kita hidup itu untuk Dia, ya. Untuk siapa sih? Untuk Allah yang dipanggil Bapa itu kan gampang. Terus bagian kedua ini lebih jelas lagi, kan menjelaskan, dan satu Tuhan saja. Satu Allah dan satu Tuhan ini sama bukan? Ya sama dong, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan saja bersama Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Kalau Allah dan Bapa tadi, segala sesuatu berasal dari Allah atau Bapa, yang kemudian yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Berasal dari Allah Bapa, dijadikan segala sesuatu yang menjadikan Yesus Kristus, dan yang karena Dia kita hidupkan, sama saja. Cuma yang membedakan adalah kata Allah dan kata Yesus Kristus.
Dari sinilah orang bingung, dikatakan Allah itu satu, tidak bisa. Allah itu ada 3 pribadi katanya. Jadi dia tidak rela kalau dihilangkan Bapa, ya. Harus ada Bapa di situ. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terus Yesusnya Allah bukan. Ini bingung orang ini. Ya. Saking mumetnya saudara-saudara. Ya. Kan ini jelas tadi. Berarti segala sesuatu berasal dari Allah yang disebut Bapa. Terus segala sesuatu telah dijadikan oleh Yesus Kristus, yang oleh Allah dan Bapa, untuk Dia kita hidup, ya. Dan yang kedua, karena Dia kita hidup. Jadi yang Maha Kuasa itu Allah, dipanggil Bapa. Jadi panggilan Bapa itu panggilan. Namanya yang telah menjadikan segala sesuatu kan Yesus Kristus. Itu aja muter-muter, ya. Ya, saking mumetnya, saking bingungnya orang-orang begini yang tidak menerima Allah satu ini, padahal tertulis Allah yang satu saja. Akhirnya dia mencari Alkitab yang tidak jelas asal usulnya. Hasil merevolusi lah kalau bagi saya. Kitabnya yaitu kitab yang kita punya ini, tapi isinya dirubah-rubah. Kalau ada perubahan kan intinya sudah berubah. Sudah berubah-ubah sudah. Ya inilah, lebih suka memberontak Yesus. Dia takutan kalau Yesus itu jadikan Allah. Memang Yesus Allah, ya. Orang-orang begini dikira kamu masuk surga, kamu aja berontak Yesus, takut kalau Yesus jadi Allah. Padahal tertulis lu gampang, ya. Akhirnya saking bingungnya tidak mau Yesus itu disediakan Allah, dicari kitab-kitab yang tidak resmi, tidak standar internasional, tidak standar UBS, yang kalau di Indonesia itu yang terpercaya untuk mencetaknya adalah LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Ya ini yang saya baca, yang keluar Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya orang yang suka mencari-cari yang apalagi penjelasannya beda begitu, kalau orang yang tidak paham, ya wah kan ini kan begitu, nyatanya ini, ya silahkan. Saudara jangan mengharap kamu masuk surga nanti. Justru kamu itu orang kena kutuk, tahu gak? Karena apa? Sudah merubah-rubah isi Alkitab, saudara. Ya. Isinya Yesus itu mau pencipta, malah cari yang Bapa menciptakan segala itu lewat Yesus katanya. Ngawur. Allahnya Bapa atau Yesus? Allah itu Yesus Kristus, bukan Bapa. Bapa itu sebutan untuk Allah, ya. Jadi bertobatlah saudara. Kok kamu takut sekali sih kalau Yesus menjadi Allah, ya? Kalau kamu jangan mengaku Kristen kalau takut Yesus jadi Allah. Kamu aja takut, tidak mau kalau Yesus jadi Allah, jadinya anak terus. Makanya cari dari mana itu Alkitab, dari mana, dari BIS dan macam-macam lah. Tapi bagi saya paling standar resmi keluaran LAI yaitu yang warnanya hijau, ya. Alkitabnya warnanya hijau, ya, sama semua itu, sama di buku, di Android juga sama, persis sama itu. Kalau mencari saudara, mencari, memang setan itu pekerjaannya ya merubah-rubah ayat, ya. Itu artinya sudah beda, saudara, beda.
Ya intinya kamu tidak mau menerima kalau Yesus itu Allah. Saya jadi teringat ayat begini, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Nah ini ayat nih untuk kamu, ya, ini ayat untuk kamu. Kamu aja tidak menerima Yesus sebagai sang pemilik kehidupan, kamu tidak mungkin kamu disebut orang Kristen, ya. Padahal sudah jelas ayatnya. Kok kamu masih tidak percaya sih? Ayo, sekarang siapa begini kalau yang ngawur? Kalau saya udah berani ngawur, apalagi tentang firman Tuhan. Kamu berbahaya itu. Kamu ini sudah kena kutuk sebenarnya. Berani melawan firman Tuhan. Firman Tuhan kamu lawan, kamu revolusi, kamu berontak namanya. Kamu rubah kan berontak kamu. Ya cuman saya mengingatkan, saya terserah itu urusan kamu sendiri, cuman sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengingatkan saudara untuk bertobat aja. Kalau kamu kepingin masuk surga, surga itu milik siapa? Surga itu milik Yesus. Raja surga Yesus, yang hakim adil di akhir zaman nanti juga Yesus, bukan Bapa. Kamu kalau tidak bertobat, kamu sekawanan dengan iblis, yang masuk neraka nanti. Ya, ini yang saya katakan ini tidak main-main. Kamu juga kompeten dengan iblis. Firman Tuhan kamu revolusi, kamu berontak. Yang harusnya Yesus Kristus itu Allah, udah kamu selewengkan. Yang Allah Bapa pelantaran Yesus itu di surga, di surga. Yang di bumi juga ketika firman jadi manusia, tapi kembalinya kan menjadi Allah kembali. Sekarang harus bertobat ya kamu. Saya nasihati, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah, dan minta ampun, mesti kamu diampuni, dan kamu nanti akan, kalau Tuhan menghendaki, kamu bisa masuk surga, karena surga itu milik Yesus Kristus dan rajanya Yesus Kristus. Di sana ada satu tahta. Ya. JDP yang saya sampaikan ini singkat, padat, supaya setiap orang yang mengaku Kristen ini tidak memberontak kepada Tuhan. Tingkah laku kita aja belum pantas di hadapan Tuhan, apalagi kamu memberontak firman Tuhan. Itu sudah lengkap dah, kejahatanmu lengkap. Makanya ayo bertobat. Saya belum sempurna juga, saya masih banyak kesalahan, tapi jangan main-main dengan firman Tuhan. Kau rubah-rubah begitu semaunya sendiri, dengan versi-versi apa itu tidak resmi. Itu yang resmi adalah dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau di Android ini hijau, ya, sama di buku-buku yang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya apa yang saya katakan ini bukan khotbah ini, supaya ini kata-kata hikmat saja, supaya setiap orang diselamatkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.